Ya, coba Oke. Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Jadi perkenalkan dirimu dulu. Perkenalkan, nama saya Reynald Poli. Oke, perkenalkan namaku Rizard Waroka. Saya benci Attack on Titan. Terus apa lagi, Bos? Tapi tahu lah ya tentang Attack on Titan. Iya, gimana nggak bisa nggak tahu? Tahu. Langsung aja ke pertanyaannya. Sejak kapan tahu tentang AOT? Ya, kayaknya baru sebulan yang lalu sih. Kalau sejak kapan tahu itu sejak 2017. Dimana teman-teman semua pada baca, pada nonton Attack on Titan. Tanggal 7 Januari 2021. 2021. Anda mengenal yang namanya AOT. Dari situlah saya tahu tentang Attack on Titan. Pertanyaan kedua, Oke. apa filsafat dari Attack on Titan? Filsafat ya, dari opini orang yang nggak nonton dan yang nggak baca, hanya tahu beritanya aja. Ini anime menggiring opini masyarakat untuk menyukai hal yang Filsafatnya itu bagus. entah apa yang harus, entah kata apa yang tepat, sesuatu yang nggak mutu. Jadi si Ada ya penulis, filsafat bagus ya. maksudnya menarik sih, bukan bagus ya, tapi menarik menurut. Tetapi dari apa yang saya lihat, ternyata di dalam anime ini atau dalam manga ini terdapat suatu hal yang sebenarnya sangat disukai manusia. Apa ya, menariknya gini, si penulis ini menunjukkan yang namanya absolute power gitu. Sehingga banyak orang yang pada mau baca dan nonton. Entah apa itu filsafatnya, tetapi ternyata hal itu dapat menggiring orang-orang untuk dapat hanyut dan membaca dan menonton Attack on Titan sampai sekarang. Itu. Gitu. Jadi filsafatnya begini. Dengan memiliki absolute power, kekuatan yang penuh lah begitu. Dia mau menciptakan sebuah kedamaian dan nggak biasa main karakternya itu sama seperti ini gitu. Jadi kayak yang menarik aja gitu. Itu filsafatnya sih. Absolute power untuk menciptakan sebuah kedamaian. Apakah bisa memangnya? Dengan cara genosida lagi untuk menciptakan sebuah kedamaian. Nah, ini kan cukup menarik. Berarti menarik lah ya sebenarnya. I don't know, aku nggak dapet apa yang menarik dari Attack on Titan. Karena apa yang menarik dari raksasa-raksasa itu? Oke. Pertanyaan ketiga, kenapa AOT bisa tenar? Kenapa ya? Itulah yang saya bingung ya. Dia bisa tenar itu karena kenapa? Apa yang buat dia tenar? Sasageo. Ya, aku juga bingung sih. Soalnya tiba-tiba booming aja gitu di Instagram, di mana-mana ada aja gitu AOT. Viral lah pokoknya. Sasageo. Maksudnya kenapa dia harus tenar? Kenapa nggak yang lain begitu? Kenapa anime yang absurd ini yang harus jadi sesuatu yang tenar di masyarakat? Makanya sebenarnya suka nonton itu gara-gara viral sebenarnya. Hal lain kenapa dia booming mungkin karena Nggak tahu lah. Kenapa dia bisa tenar itu, nggak tahu kenapa. Ceritanya gitu. Oke. Nggak tahu sama nggak mau tahu ya. Iya. Oke. Tapi ceritanya agak berbeda dengan manga-manga yang lain, pastilah ya. Tapi gimana ya mau menjelaskannya? Memenuhi hasrat lah begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini udah pasti sih. Di mana letak bagusnya AOT? Itu Di mana ya? Realistis. Bukan gambarnya, bukan bentuk gambar, tapi cerita. itu justru menjadi pertanyaan saya ya. Tidak ada jawaban yang membuat saya untuk ternyata bagus ya dia. Menurut saya itu bagusnya anime ini bisa didapatkan di anime manapun. Dan pemikiran setiap tokoh. Oke. Baik karakternya, baik villainnya, plot ceritanya, toh semua juga fantasi dan punya power yang begitu luar biasa. Biasanya kalau di anime-anime yang lain itu sang penulis itu sayang nyawa gitu, sayang nyawa karakter gitu.
Jadi mempertahankan karakter, dibikin sekarat aja nggak usah mati. Tapi di AOT ini yang namanya juga melawan Titan kan ya, berhubungan dengan senjata, dengan apa ya, dengan hal-hal yang bahaya, membahayakan, ekstrim, pasti banyak sekali kematian. Dan betul di anime ini tuh banyak sekali tokoh yang mati, dan realistisnya begitu pasti. Nggak cuma sampai sekarat, misalnya ketembak nih nggak mati, sekarat, ya gimana mungkin gitu. Nah akhirnya dia membuat sesuatu yang mungkin di dalam ketidakmungkinan. Tidak mungkinnya apa ya, Titan lah kan ya, Titan di mana lah kan, letak apa ya, letak kenyataannya. Terus bagusnya di mana? Kenapa kalian bisa bilang itu bagus ceritanya? Tapi bagus lah ya di realistis. Nah penokohan biasanya ada kan yang apalagi yang main karakter sama main villain kan, kalau udah punya suatu pemikiran terobos terus gitu, pokoknya harus dicapai lah apa yang diinginkan. Tapi di apa ini berubah-ubah gitu. Emang cuma AOT yang punya cerita yang tragis? Emang cuma AOT yang punya cerita yang menghanyutkan? Gak ada anime yang lain? Tuh, berubah-ubah akibat adanya pengaruh-pengaruh lingkungan gitu. Misalnya dia yang dulunya ingin membasmi musuh-musuhnya, ketika ketemu nih sama musuh dan dia melihat sifat, ternyata musuhku ini nggak seburuk apa yang dibicarakan orang-orang, nggak seburuk apa yang kita pikirkan. Berubahlah pemikiran mereka tentang musuh tersebut. Itu yang keren sih. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Siapa pemeran utama AOT? Nah ini dia nih yang sulit tadi. Ini aku udah bilang ya, sulit banget buat menentukan tokoh utamanya. Mana saya tahu? Saya nggak nonton, saya cuma tahu orang-orang tuh ngomong Levi, ngomong Eren, ngomong Gabi. Nggak tahu siapa. Awalnya itu pas aku nonton sih, awalnya nonton kan ya, habis itu baca. Awalnya nonton itu pasti Eren kan, Eren Yeager gitu kan, yang jadi tokoh utama. Nggak peduli juga. Kayak semakin kesini lah, kenapa Eren jadi kayak gini, ingin merumbling ya, istilahnya yang dia apa ya, merumbling atau memusnahkan semua manusia yang di luar dinding gitu. Kayak genosida banget gitu, memusnahkan umat demi kedamaian di tempat tinggalnya. Kayaknya ini bukan karakter utama deh. Jadi kalau sekarang ya aku mikirnya karakter utamanya mereka semua di angkatan itu beserta dengan orang-orang yang memperjuangkan itu. Jadi karakternya itu, tokoh utamanya itu bukan satu orang, tapi memang tokoh utama ini ada beberapa orang gitu. Jadi sekelompok lah tokoh utamanya gitu sih menurutku ya. Nggak mau tahu. Ya oke. Terus kira-kira bagaimana keberlangsungan AOT ke depan? Maksudnya manganya atau ceritanya nih? Semuanya. Oke, semuanya ya. Kan udah mau tamat nih Attack on Titan. Kalau menurut prediksiku si Eren nih mungkin ya, dia bakal sadar. Dia kan udah punya absolute power nih, kekuatan penuh gila, mengendalikan seluruh Colossal Titan gitu kan, untuk mau menghancurkan lah dunia di luar dinding. Mungkin ya nanti Eren nggak mati, tapi dia sadar sih mungkin. Dia disadarkan oleh, biasalah kan anime-anime Jepang, Hotbanu Jutsu kan ya. Dan ya kemungkinan ya, ini cuma kemungkinan ya, dia sadar atau enggak memang dia mati, dibunuh gitu. Itu sih. Kalau untuk ceritanya ya di kalangan kita nih, gimana keberlangsungan, mungkin dia masih bakal tetap melonjak sih sampai pada akhirnya, karena pandai juga ini penulisnya, karena udah melonjak banget. Ada isu-isu kalau udah mau ditamatin, udah mau diselesain, jadi orang semakin aduh mesti bertahan nih sampai selesai. Jadi yang menarik sih. Oke. Ya berdasarkan popularitas kayaknya bakalan lama sih, bakalan dipanjang-panjangin sama penulisnya. Gimmick-gimmick aja itu, katanya mau tamat, katanya tamat. Itu kayaknya cuma gimmick buat ya biasa lah untuk mendorong opini masyarakat. Tapi kayaknya bakalan dipanjang-panjangin deh. Nanti muncul Titan ini, Titan itu. Titan yang baru lah ya. Oke, itu aja. Thank you. Oke.